Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah akan membacakan beberapa kisah. Nah, dari kisah nanti yang dibacakan, teman-teman, silakan menyimak dengan seksama, dengan teliti, kemudian ambil hikmah dan tuliskan pesan positif dari kisah tersebut. Lalu jangan lupa, kira-kira kisah tersebut sesuai dengan Pancasila sila keberapa ya? Selamat menyimak kisah yang Ustazah akan bacakan. Kisah petani dan awan. Siang itu matahari begitu sengit menyengat, seolah-olah bisa mengeringkan seluruh cairan yang ada di balik pori-pori manusia. Dalam keadaan begitulah seorang hamba Allah berjalan. Panas yang dideritanya membuat hamba itu berpikir, mengapa Allah tidak juga menurunkan hujan? Begitu burukkah tindakan manusia di sini sampai Allah tidak berkenan menurunkan air dari langit? Tiba-tiba, atas kehendak Allah jua, ia mendengar sebuah suara berseru dari langit. Turunkanlah hujan di kebun si Fulan. Hamba tadi melihat segunduk awan hujan berjalan perlahan menuju suatu tempat. Dengan rasa penasaran, diikutinya awan itu sampai di sebuah tempat yang tanahnya berbatu hitam. Di situ, awan menurunkan hujan dengan deras sampai airnya memenuhi beberapa parit. Sang hamba mengikuti aliran air di parit sampai ia melihat seorang laki-laki sedang mengatur aliran air dengan cangkulnya agar sebagian air mengaliri kebunnya. Hamba itu pun bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" "Fulan," jawab pemilik kebun. "Namanya sama dengan yang tadi ku dengar dari langit," pikir hamba tadi. "Mengapa engkau menanyakan namaku? Aku mendengar suara di atas awan yang telah menurunkan air ke kebun ini. Suara itu berkata, 'Airilah kebun si Fulan. Namanya persis dengan namamu. Apa yang telah engkau perbuat dengan kebunmu ini?' Pemilik kebun pun menjawab, 'Karena engkau sudah melihat seluruh kejadian ini, akan kuceritakan apa yang telah kuperbuat dengan kebunku. Aku selalu menunggu hasil panen kebunku. Aku bersedekah dengan sepertiga hasil itu, sepertiga lagi untuk makananku dan keluargaku, sepertiga lagi kuinfakkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Sepotong batang kurma yang menangis. Pada zaman Rasulullah SAW, ada sepotong batang kurma yang Rasulullah selalu berdiri di sisinya ketika khutbah pada setiap Jumat. Suatu ketika datanglah seorang wanita Ansor. Wanita itu memiliki seorang laki-laki tukang kayu. Berkatalah ia kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku buatkan untukmu sebuah mimbar untuk tempat engkau duduk? Aku punya seorang anak laki-laki tukang kayu." Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Silahkan kalau kamu mau." Maka dibuatlah sebuah mimbar untuk Rasulullah SAW. Pada hari Jumat berikutnya, Rasulullah SAW duduk di atas mimbar itu untuk berkhutbah. Tiba-tiba menjeritlah sepotong batang kurma yang dahulu beliau biasa berkhutbah di sisinya hingga hampir terbelah. Kemudian Rasulullah SAW menghentikan khutbahnya dan turun dari mimbar lalu memegang serta mendekapnya. Sebatang pohon kurma itu pun menangis seperti anak kecil. Rasulullah SAW terus mendekapnya sampai akhirnya dia berhenti dan tenang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sepotong batang kurma itu menangis,
jika ia tidak lagi mendengar zikir yang biasa ia dengar. Diampuni dosanya karena seekor anjing. Dahulu ada seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan. Ia sangat kehausan. Lalu ia melihat sebuah sumur. Kemudian laki-laki itu turun ke dalam sumur yang curam itu dan meminum airnya. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba ia melihat seekor anjing. Anjing itu menjulur-julurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka laki-laki itu pun berkata, "Sungguh anjing ini sedang kehausan seperti aku." Apa yang dilakukannya? Ia pun turun kembali ke sumur itu. Ia mengisi sepatunya dengan air sampai penuh. Kemudian ia naik kembali ke atas membawa air dengan menggigit sepatu itu. Sesampainya di atas, ia memberi minum anjing itu. Allah pun bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya karena perbuatannya tersebut. Onta yang menangis. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kebun seorang sahabat Ansor. Di dalam kebun itu ada seekor onta. Ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unta itu merintih dan mencucurkan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi unta itu. Beliau mengusap punggung dan kedua telinga unta yang menangis itu. Maka unta pun terdiam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Siapa pemilik unta ini? Milik siapa unta ini?" Maka datanglah seorang pemuda Ansor seraya berkata, "Milikku wahai Rasulullah, unta itu milikku." Beliau pun bersabda, "Apakah kamu tidak takut kepada Allah atas hewan yang Allah kuasakan kepadamu? Sesungguhnya unta ini mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya lapar dan kelelahan." Al-Kisai dan seekor semut. Al-Kisai adalah seorang imam ilmu nahwu dari Kufah. Kalian tahu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab. Dulu sewaktu Al-Kisai belum menjadi ahli ilmu, dia belajar menuntut ilmu nahwu, namun sangat kesulitan dan tidak bisa menguasainya. Hingga pada suatu hari, dijumpainya seekor semut yang sedang membawa makanan. Semut itu tidak hanya membawa makanan, tapi dia juga naik ke tembok sambil membawa makanan. Setiap kali naik, semut itu terjatuh. Setiap kali naik, semut itu terjatuh kembali. Tetapi semut itu terus bersabar dan terus-menerus berusaha. Akhirnya semut itu berhasil. Si semut melewati jalan menanjak ini dan berhasil naik ke tembok. Al-Kisai berkata, semut ini terus berusaha hingga dia sampai kepada tujuannya. Maka Al-Kisai pun terus belajar sampai kemudian ia berhasil menjadi seorang imam dalam ilmu nahwu. Nah, dari kisah-kisah tadi, yuk ambil hikmah, ambil pesan positif. Kemudian, teman-teman, kisah tersebut sesuai dengan Pancasila sila keberapa ya? Tentukan jawabanmu.